nantinya itu akan saya coba sharingkan. Baik, Anda sudah melihat di dalam layar ini, oke, token distribusi. Mari kita lihat di sini total supply. Pertama, ini hanya ada 1 juta token, oke. Nah, 1 juta token ini jauh sekali banyak token-token yang lain. Kemungkinan biasanya setiap proyek kripto yang muncul, paling tidak mereka memiliki ratusan juta, bahkan miliar, atau multi-miliar, atau banyak miliar. Tetapi AIS di sini hanya diciptakan berjumlah 1 juta saja, sangat limited, sangat terbatas. Kemungkinan di kemudian hari akan menjadi sangat langka di market. Okay? Kemudian pada proses distribusi, atau kalau kita bicara singkatnya mining, untuk mendapatkan AIS token itu dengan cara staking, karena untuk mendapatkan token dalam blockchain itu ada beberapa cara. Yang paling umum adalah proof of work dan proof of staking, ya, POW atau PUS yang paling umum. Sekarang ada mining cloud dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang bisa didapatkan oleh publik dengan mining itu hanya 70%-nya. Artinya, itu hanya ada 700.000 token saja. Boleh kita bayangkan ya, sebuah aset cryptocurrency yang dimana ini decentralized, bisa dibeli dan dimiliki nantinya oleh seluruh orang di dunia, akan menjadi rebutan. Seandainya 700.000 ini langsung dicemplungkan ke market, itu pun akan menjadi rebutan, akan habis. Kalau saja harganya murah. Oke. Kemudian 20%-nya itu adalah untuk compound pool. Jadi bagi orang yang sudah staking, kemudian dia dapat EIS, mau tambah banyak lagi, dia lakukan compounding selama 24 jam. Kemudian marketing team hanya 5%. Airdrop 2%, promo ya. 2% untuk manajemen. Berarti termasuk salah satunya untuk intinya kebagian dari sini ya, dia kan marketing team tuh, kemudian Mr. Tom dari IT team, gitu ya. Nah, mungkin kita nggak kebagian dari sini nih. Nah, kemudian founder, lihat, ingat ini baik-baik. Di mana ada satu proyek kripto yang lain yang pernah Anda lihat, founder sendiri hanya ada 1% based on contract. Artinya kelihatan sekali di sini bahwa perusahaan melempar semua token ini ke publik nantinya. Tidak ada chance atau peluang bagi developer itu untuk menggoreng naik turunnya kripto itu berdasarkan kepemilikan atau developer. Ini adalah bagi yang sudah paham kripto sangat penting dan sangat menarik, terutama untuk saya. Oke. Baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Firman yang pertama tadi, sudah berapa banyak yang mendapat EIS? Bisa kita lihat di dalam akun kita masing-masing sebenarnya. Berapa banyak sekarang AIS token itu yang sudah terdistribusi. Baik, kita lihat langsung masuk ke screen yang tadi, yang awal. Ini adalah kontrak, di mana kita bisa melihat token ini dari tahun 2023, 31, tanggal 31 2023 Juli, dia mulai dibuka berdasarkan kontrak. Karena yang 700.000 token tadi, ya, itu didistribusikan hanya per harinya. Ya, per harinya itu sebanyak 191 token saja. Kenapa? Baik, 700.000 token itu akan rilis atau dibuka semua oleh kontrak itu pada tahun 2033. Kemungkinan saat itu Bitcoin sudah $1 juta atau kurang lebih 16 miliar perkiraan. Banyak orang perkirakan seperti itu pada tahun 2033. Bitcoin kita tahu ada 21 juta supply-nya. EIS 1 juta. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mari perhatikan. Di mana sebuah perusahaan yang meluncurkan cryptocurrency, lihat, dia rilis kontrak di dalam blockchain-nya, itu akan habis sebanyak 700.000 itu tunggu 10
sehari cuma 191, gampang saja. Kalau 700.000 token, artinya kalau 1 tahun, ya, itu adalah 10%-nya saja. Berarti berapa? 70.000 token yang akan rilis, akan bisa di-mining. Nah, kalau 70.000 token dibagi 365 hari, artinya sehari daily output atau pengeluaran atau yang bisa didapatkan oleh konsumen itu 191 token saja. Oke, 191 token. Bayangkan on the future, di masa depan, oke, ketika IS ini sudah banyak member yang kenal, apalagi sudah masuk ke public exchange, diawali dengan exchanger sendiri, decentralized exchanger dari Nebula Swap akan melistingkan IAS yang bisa di-swap di semua token, maka ya kita bisa bayangkan betapa langka dan sulitnya untuk mendapatkan token tersebut. Sehingga akan menjawab pertanyaan kedua terlebih dahulu dari Pak Firman. Saat itu harganya akan melambung tinggi pada tahun 2006. Oke, baik. Ini hitungan paling simpel, ya, yang gampang sekali dicerna. Mari kita lihat kontrak dari kripto ini mulai dari tahun 2023 ke 2026, di mana 2026 token ini direncanakan listing di exchanger. Oke, masuk di Nebula Swap, terutama exchanger dari, bukan internal ya, karena Nebula Swap itu adalah exchange, decentralized exchange. Jadi bukan internal exchange. Oke. Nah, ketika dia masuk nanti, itu adalah tahun keberapa? 2023. Kalau habis, itu kan dari bulan Juli itu. Oke. 2023, 2024, 2025, 2026. Adalah tahun keempat. Kalau saja, seandainya tahun 2026 itu, tahun keempat, dan token ini berdasarkan batch by batch, atau berdasarkan smart kontraknya, baru rilis 4 kali 70.000. Artinya berapa? Ada 280.000 token saja di seluruh market di dunia nantinya pada saat listing. Oke, ini sama halnya dengan dulu kalau kita mau bicara tentang Bitcoin. Bitcoin di awal-awal, kita juga tahu ya harganya cuma ribuan rupiah saja, kan begitu. Karena pada saat dia di market, dia tidak langsung listing di market karena tokennya masih di dalam blok yang belum tergali. Ya, sehingga perlu waktu 15 tahun lebih sehingga ada best by best dari mereka dengan cara kita sebut Bitcoin halving. Bitcoin halving. Oke, sehingga mungkin saat ini sudah banyak. Kita tidak tahu berapa jumlah Bitcoin di market saat ini, tetapi yang kita tahu adalah stoknya semakin sedikit. Seperti itu. Oke. Jadi terjawab mungkin sedikit demi sedikit pertanyaan, sudah berapa banyak IS yang dimiliki atau terilis. Oke, kita bisa lihat saat ini sampai dengan 28 Februari 2025. Oke, sudah terilis. Kita bisa lihat di kontraknya. Oke, mungkin kita tidak perlu menghitung detail. Dan di sini ada beneficiary-nya, atau pemiliknya, lockingnya, historinya ada. Bisa baca, dan ini disebarkan sejak tahun 2024 sampai hari ini kita bisa akses masing-masing. Setuju ya? Baik, itu adalah pertanyaan yang pertama. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kenapa harganya akan sangat tinggi? Kemungkinannya dari mana? Bagaimana caranya? Kok hari ini saja baru $23? Mari kita ingat kembali. Cryptocurrency yang pertama kali meluncur, baik itu Ethereum, baik itu Bitcoin, tidak sampai $23. Mereka tidak sampai pun $1. Oke? Tidak sampai pun $0,5. Tetapi hari ini kita berbicara, ya, sudah baru 4 bulan sudah mencapai 20 lebih dolar, cukup luar biasa menurut saya kan begitu. Tetapi paham pertanyaan tadi bagaimana dia bisa dengan harga tinggi. Saya kembali lagi ke penjelasan yang tadi sempat terputus. 2026 token hanya akan ada di market secara realita 280.000. Dan perlu saya ingatkan, di dalam konsep tokenomik ini 50% dari stok token ini akan dibakar. Jadi buyback and burn semasa atau di waktu saat ini kita menjalankan program networknya. Kita masuk dalam AI Eternal sebagai community. Ini adalah salah satu jalan perusahaan untuk mendapatkan fans, untuk mendapatkan database. Oke, di mana kita tahu sebuah kripto ya itu memerlukan komunitas. Oke,
Bayangkan, token hanya 1 juta, tapi cara mencari komunitasnya semenarik AIH1 atau WISE, kemudian ada GameFi Pencil Hero, dan juga ada Nebula Swap Exchanger. Ini akan menjadi komunitas sehingga waktu dia launch 2026 nanti sudah ada fansnya atau sudah ada penggunanya. Begitu, oke? Dari 280.000 itu dibakar dalam proses pencarian database ini melalui staking, buyback, and burn. Oke? Di mana dana staking kita ketika kita mendapatkan profit itu 20%-nya diambil oleh perusahaan. Profit trading ya, dari arbitrase yang tadi dijelaskan oleh Mr. Muhammad Azhar, yang tadi trading no risk, zero risk, atau tidak ada istilah menang kalah, tetapi yang adanya untung aja. Always win. Okay? Nah, itu diambil 20%-nya teman-teman, Bapak Ibu, untuk sesiapa yang mau jual EIS, dipukul rata, diambil. Ya, siapa yang mau jual kemudian dibakar mekanismenya. Saat ini kenapa tidak cepat? Karena proses pembakaran tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Artinya member yang ikut AI Eternal Arbitrase belum begitu banyak. Karena kita baru, kitalah orang-orang yang awal. Kitalah orang-orang yang pertama yang mendapatkan kesempatan. Dan tentu di saat ini menurut saya ini adalah momen yang tepat. Keuntungan bagi kita. Saat ini kalau kita mau beli Bitcoin, Ethereum, atau coin-coin yang lain, saya rasa modal kita nggak cukup kuat untuk mendapatkan keuntungan ratusan persen. Oke? Setuju ya? Nah, di sini kita justru harus bersyukur dengan harganya masih rendah. Yuk, mari kita sama-sama gas. Oke, logiknya 280.000 token, seandainya terbakar 50%, hanya ada 140.000 token yang akan ada atau rilis atau publish di exchanger Nebula Swap, di mana kita bisa swap kemanapun token atau bisa dijual bebas. Bayangkan Bapak dan Ibu, oke? Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau di saat itu harganya mungkin hanya $1 atau $2, hanya ada 140.000 token, maka nilai valuasi di market seluruh token itu hanya bernilai $140.000. Saya rasa seorang investor yang ada di dalam meeting sini aja, yang dia punya uang 1 miliar atau 2 miliar bisa sapu habis, diborong semua. Betul kan? Nah, tetapi pasar bukan kita yang mengontrol. Semua orang pegang berdasarkan staking mereka. Tidak bisa dibeli token ini. Dan tidak dijual. Bagaimana mendapatkannya? Hanya satu-satunya cara staking berdasarkan bonus. Tanpa mengurangi bonus kita juga. Ya, jadi ini satu konsep yang memang luar biasa yang saya tidak pernah melihat sebelumnya ya, konsep ini. Kelihatan sekali bahwa mereka tidak ada niat yang buruk, menurut saya kan begitu. Tetapi selalu saya bicarakan ke teman-teman, saya di sini tidak mewakili, mengarahkan atau memaksa siapapun. Kita hanya sharing sebagai komunitas. Kita semua sama posisinya. Ketika cara pandangmu sama dengan cara pandang saya, yuk kita sama-sama sukses di sini. Kan begitu. Karena token yang tadi 140.000 ketika di market akan menjadi rebutan. Setiap orang akan keep. Contoh sampai saat ini saya sendiri ya, hanya testing saja, di buyback atau tidak gitu oleh sistem. Saya tidak staking sehari, 2 hari, 3 hari saya staking dari USDT. Dibeli juga walaupun belum mahal ataupun belum banyak. Karena apa? Perusahaan ini dia tidak mau seperti yang lain-lain. Saya tidak mau sebut merek ya. Kalau zaman dulu namanya IPO program kripto. Jual kripto digoreng-goreng harga di bawah harga sekian, masuk exchanger, hancur. Yang kaya siapa? Developer. AIS di sini sangat penting kita pahami. Peluang harganya akan sangat naik tinggi itu jelas. Itu secara logik. Jelas secara perjalanannya, secara histori dan tujuannya, dan juga ekosistem pendukungnya. Tetapi apabila ini gagal, apa dia tidak mahal harganya, tidak sesuai dengan apa yang saya perkirakan. Pertanyaannya paling penting adalah kita mendapatkan AIS ini gratis, Bapak dan Ibu. Kita tidak perlu beli, kita tidak perlu keluarkan uang. Uang kita hanya perlu masuk di arbitrase trading yang secara teori zero risk trade kita akan dapatkan per hari 1 sampai dengan 1,6% daily. Oke, net profit dibagi-bagi kepada beberapa token yang sudah dijelaskan oleh tim-tim leader di lapangan. Oke, nah itu modal kita
kita bisa kembali, untung kita bisa dapatkan 300 sampai 500% maksimal. AIS ini, siapa yang percaya staking bonusnya, tanpa mengurangi bonus jumlahnya juga, atau mengurangi bonus kita, tidak mau staking WD. Oke, sampai hari ini, semua yang berjalan sangat smooth. Tinggal kita perlu percaya atau tidak. Oke, bagi saya, AIS itu adalah sesuatu harta karun, ya, yang saat ini saya yakini, akan menjadikan saya mendapatkan suatu aset yang sangat bernilai nantinya. Apalagi saya menyadari betul bahwa AIS ini tidak saya beli. Bahkan hari ini, kalau andainya kita punya uang banyak, mau beli AIS, nggak bisa. Tunggu dia naik di exchanger nanti. Kalau mau dapat AIS, bagaimana? Masuk program arbitrage trading, staking bonus kita. Hanya itu. Jadi, token yang sangat sulit didapatkan. Token ini ya, belum naik ke market pun dia sangat susah didapatkan. Kemudian distribusinya hanya